Tiga pimpinan DPRD Kabupaten Takalar dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Takalar, Kamis 17 Oktober 2024. Dilantik sebagai ketua, Muhammad Rijal Tawang, dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Wakil Ketua 1, Fadil Ahmad, Partai Nasdem, Wakil Ketua 2, Irwan Iskandar dari Partai Persatuan Pembangunan. Sekretaris DPRD Takalar, Jamaluddin Hasan mengatakan, SK pimpinan DPRD Takalar dari Gubernur Sulawesi Selatan, diterima pada hari Senin 14 Oktober 2024. Ketua Pengadilan Negeri Takalar, bertindak sebagai pemimpin acara sumpah pelantikan. Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal Tawang, saat diwawancarai setelah dilantik mengatakan, akan fokus menyelesaikan beberapa agenda penting. Sementara Fadil Ahmad, Wakil Ketua 1 mengatakan, akan bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hadir dalam pelantikan, PJ Bupati Takalar, Setiawan Aswad, dan pimpinan Forkopimda Takalar. Hadir pula kerabat dan keluarga dari tiga pimpinan yang dilantik. Saat diwawancarai, PJ Bupati Takalar, Setiawan Aswad mengatakan, unsur pimpinan sangat sentral sifatnya dalam menunjang kerja-kerja kelembagaan di DPRD Takalar. Sebelum memangku jabatan hari ini, saya, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, akan mengambil sumpah atau janji sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sumpahnya atau janjinya. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengambil tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam memenuhi kewajiban akan bekerja dengan bersungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji. Yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Takalar, yang kami hormati rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Takalar yang terhormat,
Izin Bapak, izin, tahan dulu Bapak, izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, selesai. Pengumuman dari Ketua DPRD. Iya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah mengikuti kegiatan pengucapan sumpah unsur pimpinan DPRD. Jadi terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mengikuti acara ini. Tentu saja kita berharap bahwa unsur pimpinan ini karena posisinya sangat sentral dan strategis, itu merupakan representasi, kalau saya sebutkan itu kepemimpinan kelembagaan, leadership, jadi educational leadership. Sebagai sebuah institusi, DPRD punya peran representasi, pengawasan, penganggaran dan perencanaan, pengawasan dan regulasi, ya, membuat aturan. Dan fungsi-fungsi itu saya kira bisa berjalan maksimal manakala difasilitasi, dikoordinasikan oleh unsur-unsur pimpinan. Jadi unsur-unsur pimpinan ini punya hubungan ke dalam dan keluar. Ke dalam ini tentu saja unsur pimpinan akan berusaha mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi-fungsi representasi dari seluruh anggota dewan. Dan alhamdulillah selama ini fungsi-fungsi di bawah pimpinan DPRD yang lalu saya kira sangat baik. Yang saya katakan kita mengawal pemerintahan bersama-sama secara normatif, substantif, produktif dan berkinerja. Nah, secara keluar eksternal kepemimpinan kelembagaan ini tentu saja unsur pimpinan nanti merepresentasikan DPRD itu sendiri, kemampuannya untuk membangun harmonisasi dengan seluruh pihak, kemudian juga memfasilitasi penyerapan aspirasi di tingkat bawah masyarakat. Ini sangat dibutuhkan oleh unsur pimpinan. Tentu kita berharap banyak. Saya yakin dengan kapasitas yang mereka miliki selama ini, pengalaman, pengetahuan dan pengalaman panjang sebagai seorang politisi, insya Allah unsur-unsur pimpinan nanti bisa memainkan perannya dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Apa agenda kebijakan atau agenda politik yang penting untuk segera dibahas di DPRD dengan adanya pimpinan? Agenda-agendanya kan jelas berdasarkan fungsinya kan. Jadi ada agenda fungsi penganggaran, fungsi pengawasan dan fungsi regulasi. So, agendanya dalam dengan waktu dekat ini kan pemerintah. harus segera menyusun alat-alat kelengkapan dewan kan ke dalam itu memfasilitasi. Saya kira itu target secepatnya. Kemudian juga dalam siklus penganggaran nanti ini perubahan anggaran pokok 2024 yang akan menanti di depan teman-teman unsur pimpinan. Saya kira insya Allah kombinasi antara teman-teman yang sudah lama di dalam dan kemudian yang baru, insya Allah ada dinamika pasti biasalah seperti itu. Tapi kami sangat yakin bisa dilalui bersama-sama dengan baik secara yang tadi itu hormati produktif dan berkinerja. Takalar yang baru ini. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pengambilan sumpah yang untuk melantikkan ketua dan wakil ketua untuk dideklarasikan. Mudah-mudahan pimpinan yang baru yang sudah ditetapkan periode 2024 periode 2029 bisa membawa manfaat besar kepada masyarakat untuk kemaslahatan. Insya Allah saya bersama teman-teman akan mengawal pimpinan terkait dengan pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan di DPR ini. Ini kan ada satu kader Nasdem yang jadi wakil ketua. Arahan dari Partai Nasdem kepada kader yang jadi. Insya Allah saya sebagai ketua fraksi dari Partai Nasdem akan mengawal wakil ketua satu, yaitu kolega kami atau saudara kami, sahabat kami, M. Fadil Ahmad, untuk memberikan kontribusi atau pendapat yang bisa membawa manfaat kepada masyarakat dan kesejahteraan untuk masyarakat. Hari ini dilantik sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Takalar. Tentunya ada banyak tugas yang menunggu dan memang kita insya Allah
akan bekerja maksimal. Ya. Apa-apa agenda penting yang akan segera dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Takalar yang baru? Yang utama sekarang adalah pembahasan tatib, itu mungkin harus difinalisasi terlebih dahulu. Kemudian pembahasan anggaran. Intinya kami di hari ini, di hari pelantikan ini, kami berterima kasih pada seluruh pihak yang mendukung. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kami akan bekerja maksimal. Mohon doanya, semoga amanah yang diberikan kepada kami bisa menjalankan dengan baik. Oke, makasih. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPP, Ketua Umum, Ketua DPW saya, Bapak Haji Rusdi Master, atas amanahnya sudah dipercayakan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar. Dan tentu ini adalah amanah yang insya Allah semoga saya bisa jaga amanah ini. Ya. Apa ada arahan atau tugas khusus dari partai setelah untuk menjadi wakil ketua ini? Kalau terkait itu ya tentunya kita menjalankan tupoksi saya sebagai anggota DPRD, pimpinan khususnya, yaitu tugas pengawasan, legislasi, dan budgeting. Itu yang paling utama, dan bagaimana mengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Takalar. Ya, apa agenda-agenda penting yang rencana akan dijalankan oleh sebagai salah satu pimpinan? Paling dekat ini kita agendanya menjalankan pembentukan AKD serta penyusunan tata tertib supaya ini menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan di DPRD. Itu dulu yang paling utama. Kemudian masih banyak agenda penting ke depannya, yaitu pembahasan KPBD pokok tahun 2025. Itu yang dimana kita akan membahas untuk kepentingan masyarakat Takalar di KPBD pokok ini ke depan. Oke, makasih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. Ya, alhamdulillah suatu bentuk kesempatan. Memang dari kemarin kita sangat mengharapkan supaya segera pelantikan ketua definitif dan wakil definitif. Soalnya kami sudah lama ingin bekerja untuk masyarakat Takalar. Makanya dengan kesempatan hari ini setelah pelantikan tentunya kita punya planning ke depan untuk segera bekerja untuk masyarakat. Agenda apa saja akan dilakukan setelah pelantikan? Pertama sesuai dengan untuk di alat kelengkapan dewan dulu yang kita harus lengkapi, kemudian pembahasan tata tertib sebelum pembahasan anggaran pokok yang akan kita pergunakan bersama eksekutif. Apa ada arahan khusus dari partai kepada Bapak sebagai ketua DPRD? Kemarin saya baru pulang dari Jakarta. DPP Partai PKB mengumpulkan semua anggota Dewan Pusat mulai dari pusat dengan provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan instruksi ketua kami, bahwasanya semua anggota Dewan PKB harus memang memperhatikan dan memperjuangkan masyarakat. Itu perintah langsung dari ketua umum kita. Ya, bisa dijelaskan apa misi khusus? Apakah ada misi khusus dari PKB begitu? Sebagai pimpinan di DPRD Takalar. Kalau misi khusus tentunya itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya Dewan Pusat PKB harus bersinergi dengan provinsi, kabupaten, kota untuk demi pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Terkhusus kalau kita di Takalar, insya Allah Partai PKB usungan di pusat siap membackup kami untuk di kabupaten kota. Ya, bagaimana Bapak nanti akan merancang pola, bagaimana Bapak membangun pola hubungan dengan eksekutif atau pihak-pihak lain di Forkopimda Takalar untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan? Bagaimana strategi Bapak? Banyak berkomunikasi dengan pihak instansi yang terkait, terutama eksekutif untuk kelancaran pembangunan saya sebagai anggota Dewan untuk mengawal aspirasi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.